Qala radhiyallahu idza waqa'a fi qalbil muhibbi dzarratun min unsil mahbub ista'nasa bihi amman siwahu minal khalqi fanqata'a fi badiyati sabri wastashaba zada syauqi wa labisa jilbabal mahabbati wa kharaja min kasbi raghadi aisyatihi wa qaddama nafsahu li mahbubihi syukrana sulhi. Ketika di dalam hati pencinta waqa'a, terjadi, jatuh, terjadi satu biji daripada unus kepada kekasih. Kita tidak perlu lagi mengartikan apa itu unus, ya. Unus adalah rasa nyaman bersama kekasih, itu unus. Rasa nyaman dekat dengan kekasih, itu unus. Jika ada satu biji sekecil apapun ada rasa nyaman kepada kekasih, maka ista'nasa bihi, dia merasa nyaman dengan kekasih itu dan merasa jauh dari selainnya, ya, yaitu daripada makhluk, ya. Ini semua kita bicara rohani, ya, bukan fisik. Itu yang paling penting ketika kita membaca buku tasawuf, ketika kita mendengar arahan-arahan, anjuran-anjuran tasawuf, semuanya adalah alam rohani, ya. Artinya orang yang nyaman kepada Allah dan dia merasa berdua dengan Allah, ketika dia melakukan perbuatan, dia merasa dia merasa bersama dengan Allah. Ketika dia melakukannya karena Allah, bukan karena nyaman orang tahu dia baik, ya, atau dia, artinya bukan nyaman kepada Allah jauh dari makhluk, dia meninggalkan makhluk menyendiri, bukan, ya. Apapun yang dia lakukan kepada makhluk, maka dia merasa bahwa melakukannya dengan Allah, untuk Allah, diperintah Allah. Nah, itu berasa nyamannya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sehingga apabila dia telah memastikan dirinya benar menurut ilmu syariah dan dia merasa tentram dengan hakikat, artinya dengan etiket, ya, dengan aturan akhlak. Setelah itu orang suka tidak suka, maka dia tidak perlu, itu namanya tidak nyaman dengan orang. Paham, ya? Dan dia melakukannya karena Allah dan itu terasa nyaman. Ada saja rasa seperti itu, dia bisa menghindari respon-respon makhluk, ya, menghindari sikap-sikap makhluk, tidak. Karena sebesar apapun engkau punya niat baik dan melakukannya, orang lain tetap memandangmu menurut karakter jiwanya. Paham nggak? Mungkin orang yang bijak pikirannya bisa tidak peduli dengan berbagai sikap orang. Tetapi orang yang memiliki kesempurnaan rohani bukan dari pikiran, dia tidak memperdulikan orang dalam arti responnya, pujiannya, apanya, dan memang hatinya nyaman kepada Allah. Jadi memahami tasawuf itu semuanya ke alam rohani. Itu sebab orang jika mendengar perkataan tasawuf, ya,
harus menjauh, harus ini, harus serem banget itu. Dia memahaminya secara fisik, itu salahnya. Ya, jika ada di hati pencinta, ya, ini memang unus ini berkaitan dengan cinta. Jika ada hub, maka akan ada rindu jika jauh, dan ada unus jika bersama. Apa jauh dari Allah? Adalah orang yang tidak memiliki sifat-sifat rohani, anwar, asrar, maqamat, akhlak. Itu nama-nama istilah-istilah itu. Saya terus mengulang-ulang istilah-istilah itu supaya ya, paham dan tidak salah paham. Itu. Idza waqa'a fi qalbil muhib dzarrah, jika ada satu zarrah, biji ya, di dalam hati pencinta itu rasa unus, rasa nyaman bersama kekasih, maka istanasa bihi. Ya. Dia menjadi unus. Sara unsan, istanasa kan sayrurah. Sara unsan bihi. Im'amman siwahu minal khalq, dari makhluk selainnya, dari makhluk yang dia itu selain Allah. Fanqata'a fi badiyatis sabri, maka dia inqata'a fi badiyatis sabri. Fanqata'a fi badiyatis sabri, maka dia terus menerus di dalam keluasan sabar. Ya. Sabarnya la yanqati, itu namanya inqata'a fi. Taib. Badiyah itu wasi'ah sabar. Wastashaba zada syauqi, maka dia akan terus menyertai bekal rindu, maka kemanapun dia bawa rindu. Ya. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat mulia, maqamat rohani, maka akan tumbuh cinta. Ya, akan tumbuh cinta. Nah, kekasihnya itulah sifat yang dia pakai, itu kekasihnya untuk mencintai. Maka orang yang bercinta itu, misalnya laki-laki tahu tentang hobinya, dia berkata kepada perempuan, hobimu makan bakso kan, katanya gitu. Ya Allah, kau tahu abang, katanya gitu. Jadi orang mencintai itu adalah dia yumathil, memerankan sifat-sifat si kekasihnya untuk memperlakukan kekasihnya. Sabar Allah, menyabari Allah, ridha dari Allah, meridai Allah, syukur dari Allah, mensyukuri Allah. Itu percintaan namanya. Paham ya? Antara manusia saja, artinya makhluk yang hadis, yang baharu, konun, artinya hukum cinta itu begitu. Ya,
Kalau laki-laki hanya mencintai cinta kepada dirinya dan dia menuntut orang melakukan apa yang dia inginkan, itu egois. Ya, itu egois. Maka apa namanya, etika dalam kehidupan ini, ketika orang ingin menerima maka dia memberi, gitu. Dengan istilah lain, orang lain itu adalah cermin dia. Dia berdiri di kaca, kalau monyong maka dia akan melihat gambar orang di depan dia monyong kepada dia, padahal itu adalah monyongnya dia. Itu hukum kehidupan. Ya. Bahwa orang lain itu menggunakan monyong kepada kita, itu monyongnya kita untuk memonyongkan kita. Ya. Kita kita diciptakan oleh Allah di dalam hukum ini, di dalam undang-undang ini, di dalam sunnah hukum, sunnah kan hukum ya, sunnah ini. Maka itu juga sebagai misal kita ini untuk memahami kepada Allah. Kita tidak akan ingat Allah kalau Allah tidak ingat kita. Allah ingat kita itu maknanya Allah memberi ingatnya kepada dirinya, diberikan kepada kita untuk kita gunakan ingat Allah dengan ingatnya kepada dirinya. Dan itu mudah kita pahami karena hukum ini diberlakukan kepada makhluknya. Nah, orang yang pengennya dipenuhi, diperhatikan, dimaklumi, ini marid, egois, dan dia tidak pernah bercinta. Ya. Tetapi bercinta itu adalah menukar sifatnya. Cintaku kepada diriku diberikan kepada wanita agar wanita itu mencintaiku dengan cintaku, dan perempuan itu memberikan cintanya kepada dirinya agar aku mencintai dia dengan cinta dia kepada dirinya, dan itulah percintaan. Itu. Maka kalau seorang yang disebut muhib, pencinta kepada Allah, Allah mahbub, kekasihnya, itu permulaan. Bukankah orang yang mula-mula melakukan pendekatan, dia pencinta dan selalu menyebut objeknya adalah kekasih. Tetapi apabila sudah ada respon dari perempuan, dari kekasihnya itu mencintai dia, maka dia muhib dan mahbub. Dia pencinta sekaligus kekasih, dan dia pun pencinta sekaligus kekasih. Maka katanya al muhib huwa huwa wal mahbub huwa huwa. Dia kene. Coba suami lagi ngebayi-bayiin istrinya, apa yang dilakukannya? Memenuhi keinginannya. Pengen mas neng, berapa kintal neng, gitu. Iya, ya, cukup 2 kintal neng buat kalungan, gitu. Ya, dibayi-bayiinnya apa yang dia inginkan, dan dia berusaha mengambil sifat itu untuk diberikan kepada dia. Ya, dan itu percintaan, dan itulah kekasih, dan itulah pencinta. Nah, maka itu sebab nyaman, kedua-duanya nyaman karena kedua-duanya mendapatkan keinginannya kepada dirinya telah diberikan kepada kekasihnya agar dia memenuhi keinginannya, dan begitu sebaliknya. Itulah unusnya.
Ya. Maka itulah muraqabah, itulah musyahadah, saling menyaksikan, saling mengawasi. Enggak bertepuk sebelah. Nah, orang ketika mau sholat khusyuk dia didewekan, itu bertepuk sebelah, belum diterima cintanya. Ya, sampai nyurang-nyurang. Khusyuk ekspresinya bukan nyurang. Ya, bahkan enjoy. Ya, itu. Nah, ini namanya unus. Jika ada di dalam hati si muhib satu biji keunusan, itu udah enggak perlu orang. Apa enggak perlu orang? Bukan dia takabur kepada orang dan dia menjauh dari orang, bukan. Itu marid, itu penyakit. Tidak perlu orang itu bahwa saya melakukan bukan untuk orang. Dan saya tetap mencintai mereka meskipun mereka membenci saya. Kenapa? Karena saya tidak punya sifat benci. Sifat benci itu tumbuh dari sifat buruk atau dari tidak ada akhlak baik. Jika diungkapkan begitu, pernyataannya begitu maksudnya. Ya. Orang salah memahami ketika orang sufi istaghna anil khalqi, dan itu memang sifatnya. Saya tidak silo orang, dia tidak perlu orang. Nah, terus dakwah sama siapa? Terus sifat pemaafnya untuk memaafkan siapa? Sifat sabarnya untuk menyabarkan siapa? Sifat husnudzonnya untuk menghusnudonkan siapa? Dan itulah seorang sufi, seorang yang berakhlak. Jika tidak, berarti bukan sufi. Jika memandang orang sufi pendendam, pembenci, tetap ya, memandang buruk, itu bukan sufi kalau memang betul begitu. Ya. Tadi pagi lagi baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Al-Futuwah. Saya membaca tentang alamatul mursyid. Ya, ciri seorang mursyid. Bahwa seorang mursyid seorang yang tidak mencari-cari aib orang, tidak mengungkapkannya, kalau melihat menutupinya, begitu, dan memberikan uzur kepada semua orang dan lain sebagainya. Nah, terkadang orang menilai seorang mursyid, seorang sufi berdasarkan karakter dia. Itulah bahwa manusia ini, kita meskipun kita punya niat baik, tetap dan kita mengamalkannya kebaikan itu, orang menilai kita dengan karakter dirinya. Maka ya, orang-orang yang punya akhlak dan mereka mengatakan tidak perlu orang, menjauhi orang, karena dia tidak melakukannya bukan karena orang, karena orang menilainya tetap dengan karakternya. Paham ya? Ya, itu namanya jauh dari orang. Maka boleh jadi dia ya fokus dengan keluasan sabarnya, dan senantiasa dia menyertakan bekal rindunya kepada Allah. Rindu terus. Nah, orang yang rindu terus, orang yang apa itu? Orang yang selalu baru. Coba suami istri kebangatan lama, udah kuplek, udah rindunya hilang. Begitu berantem habis-habisan baru timbul rindu lagi. Kena baru lagi. Atau ganti suasana, pergi misalnya ke pinggir laut, ke atas puncak, gitu. Ya, baru. Nah, mereka orang yang syuhud itu orang yang menyaksikan hakikat kebaharuan makhluk itu. Itu sebab kata Imam Hasan Al-Basri, ya, nahnu khalqun jadid, katanya. Ya, kita ini makhluk yang baru. Ya, itu sebab ya, saya pernah dengar dulu ya, Kiai Cengger itu selalu mengatakan, orang kaya saya ini tidak boleh menyesal. Kalau menyesal maka Allah berpaling dari saya, katanya gitu. Saya itu artinya mumasil daripada seorang salik.
gitu. Dan gak boleh benci orang. Jika benci saja seorang, 40 hari ibadah saya tidak diterima. Ya, mungkin pengakuan itu adalah sebagai bentuk tarbiyah gitu. Nah, maka menyertai bekal rindu itu karena selalu baru, apalagi yang akan Allah takdirkan, yang akan Allah perlihatkan tentang sifatnya kepada kita bukan dalam bentuk kita, bukan artinya ada dua hakikat yang ini masuk ke situ meskipun menggunakan fi ya, dan zarfiyah, tapi bentuknya anta surah, anta misal gitu. Jadi baru gitu. Wala bisa jilbab al mahabbah, dan yang dipakai baju mahabbah terus, baju cinta yang dipakai. Ya, wa kharaja min kasbi raghadi aisyatihi, dan dia keluar dari mencari raghad. Ya, apa raghad itu? Apa ragda ragda kemewahan hidupnya. Ya, dia keluar dari mencari kemewahan hidupnya. Maka dulu Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, rumahnya sederhana sekali, tetapi karena ada jasa dia dengan al-muwatta'nya itu, maka Sultan itu berkali-kali ingin memperbaiki rumahnya dan beliau tolak. Ya, karena di rumahnya itu juga ada tempat untuk mengaji khusus para muridnya, adapun mengaji umum di Masjidin Nabawi, gitu. Maka Sultan artinya memaksakan agar mengganti seluruh perangkat rumahnya dan menjadi baru, dan itu menyebabkan keterkejutan orang, karena wah udah berubah nih katanya gitu. Padahal semua itu artinya meskipun beliau ada perniagaan yang dilakukan oleh orang, tetapi semuanya adalah untuk kepentingan dakwah dan dapat memberi kepada semua orang. Ya, itulah akhlak mereka. Ya. Wa qaddama nafsahu li mahbubihi, dan selalu mempersembahkan dirinya untuk kekasihnya. Mempersembahkan untuk kekasihnya bukan zikir, sholat, khalwah, tapi berinteraksi kepada orang. Ya. Itu adalah dia mempersembahkan dirinya untuk Allah. Syukrana sulhi, sebagai bentuk syukur, ya, akan kebaikan, kesolehan, ya, dirinya. Ya. Kita salat dulu ya. Naqifuna alhamdulillah.